Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas retorika semuanya? Saya doakan di sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi personal branding di sore hari ini ya, pertemuan ke minggu ketiga kita. Oke. Di sini nanti kita akan bahas itu definisi dari personal branding, kemudian bagaimana cara membangun itu sendiri. Nah, nanti juga dijelaskan ya keuntungan kita mempunyai personal branding ya yang kita lakukan, kemudian contoh-contoh kasus yang ada di sekeliling kita yang mereka itu menggunakan kegiatan personal branding. Baik. Nah, di sini ya dijelaskan personal branding itu mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang memahami ya dari dua kata ya, tetapi memiliki arti keterkaitan yang sama, yang sangat erat gitu ya. Personal branding. Nah, personal itu jelas ya, dia itu lebih kepada individu ya, lebih kepada seseorang ya. Nah, branding itu lebih kepada citra diri ya. Kalau di personal brandingnya lebih kepada citra diri dan mungkin lebih teman-teman itu mengenalnya lebih kepada merek gitu ya. Oke. Personal branding ini merupakan proses di mana seseorang dan karirnya itu direkam sebagai satu brand. Ya, brand sendiri dapat diartikan sebagai penyimbolan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai suatu perusahaan, produk, ataupun jasa. Nah, cara membangun personal branding ini ya ada empat yang akan kita bahas. Yang pertama itu membuat tagline ya. Nah, yang kedua itu perbanyak soulmate. Nah, ini soulmate ini nanti dalam tanda kutip ya teman-teman, jangan salah diartikan. Nah, yang ketiga itu lebih kepada optimalkan akun media sosial. Mungkin selama ini teman-teman di sini mempunyai akun media sosial, tetapi tidak dipergunakan sebaik mungkin, atau mungkin hanya sebagai ajang gengsi ketika ditanya ketika ngumpul misalnya ya, ada akun IG nggak sih, mau di tag nih gitu ya, kan malu juga kalau misalnya bilang nggak punya gitu. Atau misalnya akun yang lain misalnya Twitter atau Facebook, atau mungkin hanya sekedar ajang melihat orang lain gitu misalnya, kan kebanyakan juga gitu ya, punya akun Facebook tidak pernah buat status, tetapi lebih kepada melihat aktualisasi diri orang lain. Nah, ini salah nih teman-teman. Nah, yang keempat itu buat website pribadi atau video profile. Nah, buat tagline ya. Nah, buat tagline di sini ya, deskripsikan tentang diri kalian dalam satu kalimat yang menjual ya, yang menjual seperti halnya iklan promosi suatu produk di pasaran. Nah, tagline ini akan menjadi acuan brand seperti apa yang ingin Anda bentuk, yang ingin kalian inginkan seperti itu. Nah, misalnya Michelle Obama adalah ibu negara yang menjalankan gaya hidup sehat dan cinta karya desainer lokal. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat semacam aku cinta produk Indonesia misalnya, atau misalnya aku suka jajanan tradisional ya, atau misalnya aku cinta membaca misalnya. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang positif itu mungkin bisa dibuatkan tagline-nya gitu ya, biar lebih kepada ajang promosi diri kita ya. Nah, biasanya nih ketika kita upload misalnya foto kita atau misal kegiatan kita di salah satu media sosial kita, nah nanti pasti kita itu memperhatikan siapa sih yang like gitu. Nah, itu ada perasaan senang gitu ya teman-teman. Nah, di sini pada dasarnya manusia itu memang senang ketika ia diperhatikan, ketika ia dipuji ya, tapi jangan terlalu melambung gitu ya, tetapi kita ada batasan-batasannya. Nah,
Yang kedua itu selain membuat tagline, perbanyak soulmate. Nah, ubahlah fungsi sahabat Anda menjadi soulmate yang diibaratkan konsumen yang setia pada satu brand. Nah, mereka tidak mudah berpaling dan selalu memberi koreksi saat Anda melakukan tindakan yang salah ataupun sebaliknya, dan mereka siap menjadi pembela saat Anda dalam ajang kompetitor yang menyerang. Nah, soulmate akan membantu saat Anda jatuh dan menjadi pengingat atau reminder yang membantu mengevaluasi diri atau kontrol kita ya, agar tetap berada pada jalur yang benar. Nah, jadi sahabat ini jadikan mereka itu sebagai soulmate kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Oke, nah yang ketiga, selain perbanyak soulmate, ialah optimalkan akun media sosial kalian. Nah, akun media sosial ini bukan hanya ajang sekedar upload, kemudian selfie gitu ya, tetapi hal-hal yang positif itu mungkin bisa kita bagikan, kita share di akun media sosial kita, seperti itu. Nah, yang keempat atau yang terakhir ya teman-teman, oke, optimalkan akun media sosial kalian. Nah, di sini akun media sosialnya itu bisa Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ya, atau apapun akun media sosial yang kalian miliki sebagai merefleksikan diri kalian dan menjadi bagian dari promosi diri kalian yang efektif. Nah, deskripsi pribadi pada akun media sosial kalian ini dilihat orang sebagai citra diri kalian. Nah, misalnya nih kalian uploadnya itu yang jelek atau misalnya isi hati kalian gitu ya, kan kebanyakan gitu ya. Bahwasanya akun media sosial ini lebih kepada ajang aktualisasi dirinya itu lebih kepada hal-hal pribadi yang mungkin ada yang mengungkapkan isi hati gitu. Nah, sebaiknya kalau menurut saya ya, gunakanlah akun media sosial itu untuk hal-hal yang positif, dan tolong beri batasan ya antara privasi kita ya dengan yang mungkin bisa kita bagikan ke publik, seperti itu. Nah, juga dijelaskan bahwa resume yang bagus di media sosial ini misalnya seperti LinkedIn ya, bahwasanya berbagi materi pembelajaran ya, materi mata kuliah, misalnya referensi. Nah, juga dapat menambah nilai plus brand kalian. Nah, rajinlah mengubah status pribadi kalian yang memperkuat brand kalian. Jadi brand itu lebih kepada citra diri kita. Nah, misalnya nih mengunggah kata-kata inspirasi ya kan, kemudian motivasi gitu, motivasi perjalanan hidup, motivasi wirausaha, motivasi bersosial ya kan. Nah, banyak sekali materi-materi yang bisa kita share, informasi-informasi yang bisa kita share ke ke publik, dan itu memang dalam tanda kutip positif, seperti itu. Baik, yang terakhir itu membuat website pribadi atau video profile. Nah, dunia digital memberi kesempatan kepada kita untuk bisa lebih luas melihat dunia. Ya, menuangkan pemikiran Anda dalam website atau video profile dapat memperkuat citra atau citra dalam diri Anda sebagai brand yang ramah digital, terbuka, ya, aware, dan selalu update dengan gaya hidup terkini. Nah, itu ya beberapa cara melakukan personal branding ya. Baik. Nah, keuntungan dalam mempunyai personal branding ini salah satunya ialah dapat merangsang persepsi yang bermakna tentang nilai dan kualitas yang dimiliki, memberitahu kepada orang lain tentang siapa diri kita, kemudian apa yang kita lakukan, apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain, kemudian bagaimana kita membuat nilai untuk mereka dan apa yang mereka harapkan ketika mereka berhubungan dengan kita. Dan keuntungan yang lain ialah mempengaruhi orang lain terhadap persepsi kita, membuat calon customer untuk melihat kita sebagai salah satu solusi untuk mereka. Nah, yang terakhir menempatkan diri kita di atas kompetensi dan membuat kita unik
lebih baik dari kompetitor dalam dunia apapun itu, dunia usaha ya, dunia kampus, kemudian dunia belajar gitu loh. Oke, ini contoh ya beberapa orang yang melakukan personal branding, salah satunya Ria Ricis. Nah, mungkin teman-teman nih udah familiar sekali ya dengan nama ini Ria Ricis gitu. Bahwasanya banyak konten-konten YouTube yang dia lakukan ya dengan tim dia ya. Kemudian dari hal yang positif, yang bersifat hiburan gitu. Nah, sampai Ria Ricis itu ini ya, apa namanya, mendapatkan nama yang baik di netizen ya, seperti itu. Dan ada juga ini Atta Halilintar ya, Atta Halilintar. Nah, ini kan memang berawalnya dari YouTuber gitu, kemudian dikenal sampai ini yang banyak peminatnya pasti. Oke, sekarang itu ialah giliran kalian ya. Jadi buat sesuatu yang menarik, kemudian share ke anggota kelas ya. Kemudian nanti kita akan publish di akun YouTube. Nah, saya menginginkan video itu betul-betul menarik, kemudian kontennya itu ya pastinya kalian pasti paham karena kita udah bahas nih personal branding gitu ya, tentu yang hal-hal yang positif. Oke, terima kasih ya attentionnya di sore hari ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.